1251 Jadilah pacarku, 2. Kini Leng Xicheng berpikir kembali, Gu Qingqing yang waktu itu sama seperti Gu Qingqing yang hanya dengan menggunakan beberapa kata sudah dapat membangunkan Ni Zining dari koma di rumah sakit itu. Selama kehidupannya, Leng Xicheng akan terus mengingat April Mop 3 tahun yang lalu. Padahal semalam baru saja dijadikan korban lelucon besar oleh Gu Qingqing, namun wajah Gu Qingqing sekarang terlihat begitu panik dan khawatir. Walaupun Ni Zining sudah berhasil diselamatkan, namun Gu Qingqing tetap merasa cemas. Dengan ekspresi Gu Qingqing, itu semua sudah bisa menjelaskan bahwa Ni Zining adalah orang yang paling ia pedulikan. Zining, apa kamu baik-baik saja? Gu Qingqing langsung maju, ketika ia mau melihat kondisi Ni Zining, tiba-tiba ia malah didorong ke samping oleh Su Zijin, dasar brengska. Semua ini gara-gara kamu. Gara-gara mau menyelamatkanmu makanya Zining bisa tertimpa reruntuhan, dasar pembawa petaka. Su Zijin mendorong Gu Qingqing dengan kuat, lalu karena badan Gu Qingqing memang sedang tidak stabil, maka dorongan tersebut pun membuatnya terhuyung ke belakang dan mau jatuh. Ketika Gu Qingqing sudah mau terjatuh ke lantai, ia malah tidak terjatuh, melainkan ada sebuah lengan yang kuat menangkap pundaknya dari belakang. Sebuah hawa dingin pun dirasakan oleh Gu Qingqing. Ia tertegun, ketika ia membalikkan badannya, ia pun melihat Leng Xicheng sedang berdiri di belakangnya. Leng Xicheng sedang mengerutkan keningnya, kedua matanya menatapnya, dan terlihat sangat mengkhawatirkan dirinya. Gu Qingqing tertegun. Sebelumnya, ia pernah begitu dekat dengan Leng Xicheng, bahkan lebih mesra lagi. Tidak hanya ketika pertemuan secara formal untuk pertama kalinya dengan Leng Xicheng di acara ulang tahun Su Zijin, Gu Qingqing sudah berciuman dengan Leng Xicheng di depan umum. Kemudian pernah sekali ketika kaki Gu Qingqing terluka, juga Leng Xicheng yang membawanya ke klinik kampus. Pada saat sedang bekerja di ruang BEM, ia bahkan pernah ditekan ke dinding dan dicium paksa oleh Leng Xicheng. Namun selain pertama kali berciuman di depan umum, ini adalah pertama kalinya Leng Xicheng mengambil inisiatif bertindak begitu mesra dengan Gu Qingqing di depan umum. Apalagi ketika Gu Qingqing melihat tatapan cemas Leng Xicheng yang tampak begitu nyata. Kalau hal ini terjadi dulu, mungkin Gu Qingqing akan merasa senang, kaget, bahkan akan mulai berhalusinasi bahwa mungkin Leng Xicheng sedikit peduli padanya. Apalagi semalam, saat ia menghabiskan waktu bersama Li Yuyu, Ni Zining dan beberapa teman lainnya dengan bermain kartu, dan yang kalah harus memilih truth order. Jika tidak mau memilih, hukumannya adalah meneguk 1 gelas penuh bir. Gu Qingqing kalah, namun karena sifatnya agak pemalu, ia tidak ingin memilih truth yang harus mengatakan isi hatinya. Sementara jika memilih dare, juga sangat memalukan. Li Yuyu memilih dare, dan wajahnya penuh dengan tempelan tisu, kemudian harus belajar menggonggong dan bersembunyi di bawah kaki meja, dia sudah melakukan segala macam hal yang bodoh. Akan tetapi Gu Qingqing juga tidak pandai minum, beberapa gelas bir saja sudah membuat wajahnya merah pekat dan ia jadi linglung. Namun ada sisi baiknya ketika ia mabuk, yaitu ia akan duduk diam dan tersenyum lugu terhadap orang-orang sekitarnya, tidak akan lari-larian atau loncat-loncatan. Ia juga tidak akan melampiaskan emosinya ketika mabuk. Namun, ketika Gu Qingqing kalah dalam permainan kartu lagi, ia tetap mengulurkan tangannya yang sudah gemetaran, bersiap untuk meneguk 1 gelas bir lagi. Yang duluan merasa ada yang tidak beres adalah Ni Zining, ia mengerutkan keningnya, nada bicaranya terdengar lembut dan khawatir, Qingqing, biar aku saja yang minum, ya. Li Yuyu merasa tidak seru. Dengan wajah marah yang dipenuhi tempelan tisu, ia merebut gelas bir Gu Qingqing, kamu selalu saja memilih untuk minum, ini sudah gelas yang keberapa? Tidak boleh, kali ini kamu harus pilih salah satu. Ayo pilih, truth or dare. Gu Qingqing melihat wajah Li Yuyu penuh dengan tempelan tisu, tanpa ragu ia memilih, aku memilih truth. Li Yuyu langsung bertanya, siapa orang yang kamu sukai? 1252 Jadilah pacarku, 3. Setelah Li Yuyu bertanya langsung dengan tegas, Gu Qingqing dan Ni Zining pun sama-sama tertegun. Setelah Ni Zining mendengar pertanyaan tersebut, ia pun melihat Gu Qingqing. Sedangkan Gu Qingqing yang di dalam kondisi mabuk juga terdiam ketika mendengar pertanyaan barusan. Matanya menatap Li Yuyu untuk beberapa saat,
Kemudian tangan yang gemetaran mengulur ke arah gelas bir. Aku memilih hukuman bir. Kamu memilih bir? Boleh. Kali ini kamu dihukum 3 gelas bir, tidak 10 gelas. Liu Yu marah. Kamu selalu saja memilih untuk minum. Membosankan sekali, tidak seru kalau seperti ini. Tidak boleh. Kali ini jangan harap kamu bisa melarikan diri. Kali ini kamu harus melakukan truth dan dare. Kamu harus melakukan dua-duanya. Seorang teman wanita yang duduk di samping tertawa, mau melakukan truth and dare bersama-sama. Bagaimana caranya? Liu Yu menopang dagunya yang penuh dengan tempelan tisu dengan jari tangannya. Setelah ia berpikir sejenak, ia pun menepuk paha kakinya dan berkata, mudah saja. Cari saja nomor telepon laki-laki yang sudah pernah kamu telepon secara acak, yang ada di lokasi, tapi tidak boleh kakakmu. Laki-laki itu harus seseorang yang kami kenal, yang ada di kampus kita. Telepon dia dan katakan 3 kalimat. Bilang apa? Setelah Liu Yu memberi usul, otak teman-teman lainnya mulai dipenuhi ide, bilang kamu sudah lama menyukainya. Lalu tanya apakah dia juga menyukaimu. Dan apakah kamu bisa jadi pacarnya? Hahaha, oh ya, terakhir kamu harus mengatakan, kamu seperti babi, aku membencimu, kena tipu, kan? Hei, kalian ini bicara apa, sih? Gu Qingqing terbengong, belum sempat ia melawan, ponselnya sudah direbut oleh mereka, kemudian Liu Yu pun segera mengecek daftar nama panggilannya, yang pertama adalah Zining, tapi kita sudah main bersama, selanjutnya, ayah, next lagi, ketiga, Senior Leng, Senior Leng. Leng Xicheng. Gu Qingqing ingin merebut kembali ponselnya, kamu ini lihat apa, sih? Gu Qingqing kembali berkata, aku sedang membahas masalah BEM dengan Senior Leng. Tidak peduli berapa banyak bir yang dikonsumsi Gu Qingqing, namun kini ketika ia mendengar kata, Leng Xicheng, tatapannya secara otomatis menjadi tajam. Namun Gu Qingqing mana mungkin bisa melawan Liu Yu dalam merebut suatu barang, Liu Yu menghindar dan berkata sambil tersenyum lebar, aku sama sekali tidak peduli apa yang kamu rundingkan dengan Senior Leng. Kamu cukup menelponnya saja. Teleponlah Senior Lengmu, bilang kamu menyukainya. Tanya apakah dia menyukaimu, kemudian tanya lagi apakah kamu bisa jadi pacarnya. Cepat-cepat. Gu Qingqing terbengong, kemudian ia segera menggelengkan kepalanya, mana boleh. Ni Zining juga mengerutkan keningnya, sepertinya ini bukan ide bagus. Di satu sisi Ni Zining benar-benar merasa melakukan hal seperti ini bukanlah ide bagus, sementara di sisi lain, entah mengapa ia juga tidak tahu dirinya sangat tidak ingin Gu Qingqing menelpon Leng Xicheng. Kenapa tidak boleh? Liu Yu tersenyum nakal, kalau kamu menelpon Zining, Ruizi, atau laki-laki lainnya, mereka mungkin akan salah paham, tapi Senior Leng sama sekali tidak akan salah paham. Hahaha, karena dia berpacaran dengan Senior Zipei. Meskipun ia memberikan jawaban, iya, memangnya kenapa? Kalian sama sekali tidak mungkin bersama. Kata-kata Liu Yu telah menusuk ke hati Gu Qingqing. Ia juga, Gu Qingqing dan Leng Xicheng mana mungkin bersama. Leng Xicheng bagaikan gunung yang tinggi, sedangkan Gu Qingqing hanyalah sebuah rumput kecil, ia mana berani memikirkan Leng Xicheng akan menyukainya. 1253 Jadilah pacarku, 4. Benar, jangan-jangan Senior Leng langsung menutup teleponmu setelah pertanyaan pertamamu. Hahaha. Orang yang dingin seperti gunung es itu, mereka yang menyukai Senior Leng bahkan tidak ada yang berani mengungkapkan perasaan mereka kepadanya, aku sungguh menantikan reaksinya. Teman-teman lainnya juga sedang tertawa, Gu Qingqing menundukkan kepalanya, jari tangannya mulai mengepal. Beberapa saat kemudian, akhirnya ia mengangkat kepalanya dan berkata, sepertinya ini ide yang kurang baik, bagaimana kalau aku... Liu Yu sama sekali tidak menunggu Gu Qingqing menyelesaikan ucapannya, dan langsung menelpon Leng Xicheng, ini. Liu Yu memanggil Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak percaya Liu Yu bisa menelpon Leng Xicheng begitu saja. Liu Yu mengembalikan ponsel ke tangan Gu Qingqing, bahkan dia sudah menyalakan speakernya. Gu Qingqing tidak menyangka Liu Yu bisa seperti ini. Otaknya langsung blank dalam sekejap. Apa yang harus dia katakan? Apakah langsung menyatakan cinta, atau, dia seharusnya langsung menutup panggilan teleponnya? Ketika Gu Qingqing masih bingung harus apa, dari ponselnya terdengar suara Leng Xicheng yang ragu-ragu,
Gu Qingqing. Gu Qingqing langsung terbengong di tempat, ia tidak menyangka akan benar-benar mendengar suara Leng Xicheng. Ia merasa alkohol yang dikonsumsinya langsung melonjak ke otaknya, membuatnya tidak bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Li Yuyu yang duduk di depannya berkata tanpa suara, cepat katakan. Beberapa saat kemudian, Gu Qingqing memegang ponselnya dengan tangan gemetaran, senior, sebenarnya aku menyukaimu, aku sudah lama menyukaimu. Tidak ada yang tahu, kata-kata ini bukan buatan Li Yuyu dan teman-temannya, melainkan isi hatinya sendiri. Gu Qingqing benar-benar menyukai Leng Xicheng, mengaguminya, seperti rumput liar mengagumi gunung, seperti manusia mengagumi angkasa. Gu Qingqing mengerti dirinya tidak serasi dengan Leng Xicheng, sehingga ia tidak berani mengharapkan sedikit pun tentang Leng Xicheng. Namun ini juga tidak dapat mengingkari hatinya yang menyukai Leng Xicheng selama beberapa tahun ini. Kamu, mereka yang menunggu di samping Gu Qingqing seolah-olah sedang menyaksikan sebuah film bagus. Mereka menunggu jawaban Leng Xicheng, sedangkan Gu Qingqing juga sama. Jantungnya berdegup kencang dalam sekejap. Jawaban apa yang akan diberikan Leng Xicheng? Apakah pria itu akan segera menutup panggilan ini, atau menyebutnya bodoh, atau menolaknya dengan dingin? Sejalan dengan hati Gu Qingqing yang gelisah, lonceng kuil di gunung yang akan mereka daki besok pun berbunyi. Suara lonceng itu seolah memukul jantung Gu Qingqing yang tengah gelisah. Gu Qingqing tidak menyangka, Leng Xicheng yang terdiam untuk waktu yang lama, akhirnya akan memberikan jawaban, aku juga. Gu Qingqing langsung terdiam. Ia seolah dibuat tuli dan tidak dapat mendengar dengan jelas. Sedangkan teman-temannya yang ada di samping dan sudah antusias dengan permainan, mereka tidak pernah memikirkan bahwa Leng Xicheng juga sedang mengungkapkan isi hatinya. Mereka mengira Leng Xicheng hanya sedang ikut dalam permainan mereka saja. Karena bagaimanapun juga, orang-orang di tempat Leng Xicheng berada mungkin juga sedang bermain Truth Order. Li Yuyu dan teman-temannya yang lain sudah mendapatkan beberapa pernyataan cinta dari pemain yang kalah. Apalagi ini Leng Xicheng, pacar Su Zipei yang merupakan primadona kampus mereka. Sedangkan Gu Qingqing hanya seorang gadis biasa, jika dipasangkan dengan seseorang yang dari keluarga biasa, mungkin masih oke. Namun orang ini adalah Leng Xicheng, sehingga mereka hanya merasa Leng Xicheng sedang ikut dalam permainan saja. Kalau begitu, apa senior mau jadi pacarku? Aku mau. Kali ini Leng Xicheng tidak ragu-ragu untuk menjawab. Namun jawabannya ini malah membuat Gu Qingqing seperti teman-temannya, mempercayai bahwa Leng Xicheng sedang berbohong. Bagaimanapun, akhir-akhir ini Leng Xicheng sedang membahas masalah pertunangan dengan Su Zipei. Hubungan mereka kini sudah mau ke tahap berikutnya, mana mungkin Leng Xicheng mau jadi pacar Gu Qingqing. Gu Qingqing masih harus mengatakan kalimat terakhir, tapi ia mana berani, walaupun ia tahu Leng Xicheng hanya sedang membohonginya, ia juga ingin momen ini berlangsung lebih lama lagi. Kenyataan yang penuh dengan kepalsuan. 1254 Jadilah pacarku, 5. Hati Gu Qingqing terasa sakit, mereka yang ada di samping juga sudah mau menggila karena tertawa. Terutama Li Yuyu, ia langsung menendang betis Gu Qingqing dan berkata, cepat, ayo bilang. Li Yuyu berbisik di telinga Gu Qingqing, melihatnya diam saja, ia pun ingin merebut ponsel Gu Qingqing, kalau kamu tidak mau mengatakannya, biar aku saja. Gu Qingqing melindungi ponselnya dari Li Yuyu, meskipun hanya bercanda, namun ia tetap tidak ingin ada yang mengganggu teleponnya dengan Leng Xicheng. Kalau begitu cepat, tidak hanya Li Yuyu, beberapa teman wanita lainnya juga sangat bersemangat. Mereka menunggu untuk waktu yang lama. Melihat Gu Qingqing masih belum mengatakan kalimat terakhirnya, mereka pun ingin merampas ponselnya. Gu Qingqing melihat ada lagi yang ingin merampas ponselnya, akhirnya ia pun membuka mulutnya dengan ragu-ragu, sebenarnya masih ada lagi yang ingin aku katakan padamu, kamu seperti babi, aku membencimu. Setelah mengatakan kalimat tersebut, meskipun Gu Qingqing menggunakan suara pelan, namun tetap sangat menguras tenaganya, bahkan tangan yang memegang ponsel pun hampir menjatuhkan ponselnya. Lalu sebelum Gu Qingqing mendengar jawaban Leng Xicheng, Li Yuyu dan yang lainnya sudah tertawa terbahak-bahak duluan, hahaha. Leng Xicheng benar-benar mengatakan bahwa ia menyukaimu, bahkan mau jadi pacarmu. Apa ini lelucon April Mop?
Lucu sekali. Hahaha, senior Leng kooperatif sekali. Mungkin dia sudah banyak mendapatkan telepon pernyataan cinta seperti ini. Dia menjawabnya dengan sangat terampil. Gu Qingqing merasa linglung mendengar suara tawa mereka, sedangkan Li Yuyu masih ingin mendengarkan apa yang akan dikatakan Leng Xicheng. Ia pun merampas ponsel Gu Qingqing dan ternyata Leng Xicheng sudah menutup panggilan tersebut. Bagaimana ini? Meskipun Gu Qingqing mengetahui bahwa Leng Xicheng tidak akan menganggap serius pernyataan cintanya tadi, namun dia juga tidak ingin meninggalkan kesan buruk terhadap pria itu. Gu Qingqing banyak minum, dia sudah mabuk dari tadi. Dia berdiri dengan badannya yang tidak stabil, dan ingin mencari Leng Xicheng untuk memberikan penjelasan kepadanya. Namun Gu Qingqing lupa bahwa kamarnya ada di lantai 5, ia juga lupa Leng Xicheng tinggal di kawasan B yang sebenarnya jaraknya sangat jauh dari kawasan C. Gu Qingqing membuka pintu balkon dan berjalan keluar, seolah jika dia berteriak di atas balkon, maka Leng Xicheng pasti akan mendengarnya. Di belakang Gu Qingqing, Ni Zining juga ikut di belakangnya. Dia melihat badan Gu Qingqing yang terhuyung-huyung dan wajahnya yang sudah merah karena bir. Dia sangat mengkhawatirkannya, karena di sini adalah lantai 5. Ni Zining segera memeluknya dari belakang. Dengan nada kecil dia berkata, "Hati-hati, kita kembali ke dalam ya." Gu Qingqing yang mabuk sudah tidak punya tenaga untuk melawan lagi. Dia ditarik oleh Ni Zining dan masuk ke dalam kamar. Gu Qingqing benar-benar sudah mabuk. Semua alkohol yang diminumnya tadi seolah melonjak ke otaknya membuat kepalanya sangat pusing. Kali ini Li Yuyu juga tidak bercanda lagi. Dia membantu menidurkan Gu Qingqing di atas tempat tidur, membiarkannya istirahat. Setelah Gu Qingqing terbangun, di dalam kamar hanya tersisa Li Yuyu yang sekamar dengannya. Gu Qingqing bangun dengan kepala yang sakit. Sudah jam berapa? Sekarang, jam 1, kenapa? Jam 1. Gu Qingqing langsung bangun dan duduk. Dia mengingat panggilan telepon Leng Xicheng tadi. Dia langsung mengambil ponselnya dan tanpa ragu segera menelpon Leng Xicheng. Gu Qingqing tahu sekarang sudah sangat malam, tapi dia takut Leng Xicheng salah paham. Sekarang dia ingin bergegas ke depan Leng Xicheng dan menjelaskan kepadanya. Panggilan tersebut langsung terhubung, kemudian panggilan tersebut pun terangkat. Ketika Gu Qingqing mau mengatakan sesuatu, di seberang ponsel sana terdengar sebuah suara kebingungan, "Qingqing." Suara itu terdengar lembut dan merdu, itu suara Su Zipei. Gu Qingqing merasa hatinya sangat sakit ketika telepon tersebut tersambung. Sekarang sudah jam 1 malam, dan Leng Xicheng sedang ditemani Su Zipei. Mereka, apa yang mereka lakukan? 1255 Jadilah Pacarku, 6. Tetapi Gu Qingqing langsung menghilangkan kecurigaannya itu, karena dia mendengar dari seberang ponsel terdengar suara musik dan seruan orang-orang yang sangat keras, seperti berjalan dari koridor yang tenang ke dalam ruangan yang berisik dengan suara musik. Kemudian Gu Qingqing bertanya, "Kak Zipei, mana senior Leng?" "Apa, Xicheng?" Su Zipei mengelilingi ruangan tersebut, kemudian dia menemukan Leng Xicheng yang sedang minum bir. Leng Xicheng duduk di tengah-tengah ruangan, namun karena auranya terlalu kuat, sehingga tidak ada yang berani duduk di sampingnya. Terkadang ada beberapa yang ingin menyapanya, namun semuanya langsung mundur saat melihat tatapan dingin Leng Xicheng. Lalu di samping Leng Xicheng terdapat banyak botol kosong, ada botol anggur merah, bir, sampanye, whisky dan koktail. Pada dasarnya, Leng Xicheng sudah mencoba semua jenis alkohol yang ada di sini. Su Zipei menjawab, "Ada di dalam ruang pribadi. Tapi waktunya sudah mau habis, kami sudah mau pulang." Durasi ruang tersebut sampai jam 1 malam, kini mereka sudah mulai membereskan barang-barang mereka dan siap-siap kembali ke kamar. "Kalau begitu aku segera ke sana." Gu Qingqing juga tidak berpikir panjang, dia langsung menutup panggilan tersebut dan bergegas ke sana. "Tunggu," Su Zipei belum sempat mengatakan bahwa Su Zipei juga bisa menyuruh Leng Xicheng kembali ke kamarnya. Tapi Gu Qingqing sudah menutup panggilan tersebut. Su Zipei hanya bisa mengambil ponsel Leng Xicheng dan berjalan menuju ruang pribadi tersebut. Kebetulan, Leng Xicheng baru selesai menghabiskan sebotol bir, dia menggoyangkan botol kosong itu di udara, kedua matanya menyipit, kemudian tanpa ragu dia mengambil botol anggur merah yang sudah terbuka di sampingnya, dia sudah tidak sempat menuangkannya ke dalam gelas, dan langsung meminumnya dari botol.
Su Zipei mengerutkan keningnya ketika melihat botol-botol kosong yang ada di depan meja Leng Xicheng. Senior Zipei, kami pulang dulu. Mereka yang sudah selesai mengambil barang mereka pun berpamitan pada Su Zipei. Oh, oke, kalian pulang saja dulu. Su Zipei menganggukkan kepalanya dengan senyuman lembut. Kemudian Su Zipei menolehkan kepalanya, dia mengerutkan keningnya ketika melihat Leng Xicheng yang masih terus minum. Ada apa dengan Leng Xicheng? Tadi pria itu bilang kalau sedang bosan dan ingin jalan-jalan di luar, tapi kenapa sekarang malah jadi begini? Su Zipei sudah berteman dengan Leng Xicheng selama bertahun-tahun, namun dia belum pernah melihatnya lepas kontrol seperti ini adalah pertama kali ia melihatnya begini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada masalah apa? Masalah kampus, kerja, atau pria ini baru bertemu seseorang? Walaupun Su Zipei merasa Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak memiliki hubungan apa-apa, namun panggilan telepon Gu Qingqing tadi memang sangat aneh. Selain itu, Gu Qingqing mau datang menemui Leng Xicheng larut malam begini. Tangan Su Zipei yang menggenggam ponsel Leng Xicheng mulai menguat, kemudian dia berpikir sejenak, lalu dia pun memutuskan untuk menghapus panggilan dari Gu Qingqing tadi, lalu berjalan mendekati Leng Xicheng. "Xicheng, ayo kita pulang." Leng Xicheng tidak menghiraukan Su Zipei, dan terus melanjutkan minumnya. "Ini, ponselmu tadi ketinggalan di wastafel di luar toilet." Su Zipei meletakkan ponsel tersebut di atas meja, tapi Leng Xicheng tetap tidak memperdulikannya. Dalam waktu singkat, orang-orang mulai pergi dari ruang pribadi tersebut, kini di dalam ruangan hanya tersisa Leng Xicheng dan Su Zipei saja. Su Zipei duduk di samping Leng Xicheng. Ia duduk menyamping melihat Leng Xicheng sedang mengangkat kepalanya dan meneguk anggur merah sambil mengerutkan kening. Leng Xicheng menghabiskan anggur merah berisi 350 liter, lalu meletakkan botol yang sudah kosong dengan tatapan mata yang tampak menyipit. Rasa tanin merah kering dengan kepahitan kulit anggur mulai menyebar di dalam mulut Leng Xicheng, menekan aroma manisnya anggur, dan yang tersisa di dalam mulut hanya ada rasa pahit. Bukannya mereka mengatakan alkohol akan membuat kita melupakan masalah. Namun jantung Leng Xicheng merasa tidak nyaman karena alkohol yang dikonsumsinya, dan masalahnya malah terasa semakin menyakitkan dan pahit. Gu Qingqing hanya sedang bercanda dengannya, sama sekali tidak ada tempat baginya di hati wanita itu. Gu Qingqing bahkan begitu mesra dengan Ni Zining. Kerutan di kening Leng Xicheng semakin dalam, dia masih ingin minum, namun tiba-tiba ada seseorang yang meraih pergelangan tangannya. 1256 Jadilah pacarku, 7. "Xicheng, jangan minum lagi." Sebuah suara yang lembut terdengar dari sampingnya, namun Leng Xicheng tidak memperdulikannya, dia segera melepaskan tangan yang menggenggamnya itu dan mengambil koktail di atas meja. Ini juga satu-satunya gelas yang bisa dicapai oleh tangan Leng Xicheng, Long Island Iced Tea. Dari namanya, minuman itu memang seperti teh, tapi sebenarnya merupakan koktail yang memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi. Koktail ini adalah campuran minuman beralkohol tinggi seperti vodka, rum, gin dan tequila, ditambah lagi dengan peppermint white dan jus lemon. Kadar alkoholnya mencapai 40%, dan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan anggur putih biasa. Sebelumnya Leng Xicheng sudah meminum banyak jenis anggur, bahkan ada anggur jenis campuran. Kini ditambah lagi dengan Long Island Iced Tea yang masam, manis dan pahit, Leng Xicheng pun hampir pingsan karena mabuk. Meskipun ruang pribadi ini sudah kosong, namun lampu neon yang berwarna-warni masih menyala di dinding. Leng Xicheng menggoyangkan jakunnya dan berpikir, apa gunanya memiliki banyak uang dan kekuasaan. Dirinya tetap kalah dengan Ni Zining. Setidaknya, kini Ni Zining bisa berada di samping Gu Qingqing. Akhirnya Su Zipei tidak tahan lagi, "Xicheng, cukup, ayo kita pulang." Leng Xicheng tidak menghiraukannya, Su Zipei mengatur suasana hatinya, dia berusaha bertanya menggunakan nada yang lembut, "Sebenarnya apa yang terjadi?" "Xicheng, kita sudah lama berteman, aku juga menganggapmu sebagai temanku yang penting. Kalau ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa membicarakannya padaku, mau seberapa merepotkan masalah itu. Mungkin kita bisa mendapatkan solusi yang lebih bagus dengan bicara berdua, kan?" Leng Xicheng menyesap seteguk Long Island Iced Tea lagi, rasa dingin yang ekstrim,
dan perasaan alkohol yang meluncur dari kerongkongannya seolah langsung memenuhi jantungnya. Su Zipei mengganti cara bicaranya, atau, bagaimana kalau kita pindah tempat minum? Aku akan menemanimu minum. Leng Xicheng tetap tidak menghiraukannya. Su Zipei berdiri, dia ingin menarik Leng Xicheng berdiri. Namun dengan badan Leng Xicheng yang memiliki tinggi 188 cm dan berotot, mana mungkin ia kuat mengangkatnya. Sehingga setelah menarik badan Leng Xicheng untuk beberapa saat, bukan hanya Leng Xicheng yang masih duduk di sofa, bahkan Su Zipei sendiri pun terjatuh ke sofa. Dan kali ini Su Zipei jatuh pas di atas kaki Leng Xicheng, ia sendiri juga terkejut. Selama ini, walaupun di depan mata semua orang mereka terlihat seperti sepasang kekasih, sering terlibat bersama dalam urusan BEM dan tugas kuliah, Leng Xicheng juga sering menjenguknya ke rumah. Namun mereka berdua tidak pernah menjelaskan hubungan mereka ini, tidak ada yang menyatakan cinta terhadap satu sama lain. Leng Xicheng juga tidak pernah mesra dengan Su Zipei, jangankan duduk di pangkuannya, bahkan hal biasa seperti pelukan, bergandengan tangan, dan berciuman pun sangat jarang. Su Zipei merasa malu-malu, reaksi pertamanya ketika jatuh adalah ingin segera bangun. Aku bangun. Leng Xicheng dapat mendengar suara Su Zipei, namun wajahnya tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah yang jatuh di atas kakinya bukanlah seorang wanita cantik, melainkan hanya seekor anak anjing, sebuah pohon, atau sebuah porselen saja. Namun ketika Leng Xicheng menundukkan kepalanya, di dalam matanya, pada wajah Su Zipei malah terlihat seperti wajah Gu Qingqing. Wajah Gu Qingqing memang sangat mirip dengan Su Zipei. Kini Su Zipei terjatuh di pangkuannya, rambutnya tampak berantakan, ekspresinya juga terlihat panik dan malu-malu, benar-benar mirip dengan Gu Qingqing. Leng Xicheng yang sudah mengkonsumsi banyak minuman beralkohol, matanya sudah buram dari tadi, namun bagaimana jika yang ada di depannya ini benar-benar Gu Qingqing? Kenapa kamu bisa di sini? Bukannya Gu Qingqing barusan menjadikannya lelucon, dan sedang berpelukan mesra dengan Ni Zining. Mengapa? Su Zipei tertegun, dia dapat melihat dengan jelas ada perasaan terkejut di dalam tatapan Leng Xicheng, juga ada sedikit kebingungan, dan perasaan yang lebih banyak daripada kebingungan tersebut adalah kegilaan dan bahagia. Kamu, Leng Xicheng mulai menurunkan kepalanya perlahan, seolah-olah ingin mencium Su Zipei. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh Gu Qingqing yang bergegas datang. 1257 Jadilah Pacarku, 8. Pintu ruang karaoke ini tidak tertutup rapat, dari celah pintu, Gu Qingqing berdiri di luar pintu dan melihat ke dalam dengan tatapan terkejut. Apa yang baru saja dilihatnya? Ia jelas-jelas melihat Su Zipei duduk di pangkuan Leng Xicheng, mereka berdua saling berhadapan. Lalu kepala Leng Xicheng turun perlahan mendekati Su Zipei. Meskipun lampu ruangan agak gelap, namun Gu Qingqing tetap dapat melihat Leng Xicheng tersenyum, pria itu tampak terpesona. Kamu tidak tahu, seberapa dalam aku menyukaimu, maukah kamu jadi pacarku? Leng Xicheng berkata kepada Su Zipei yang ia kira Gu Qingqing. Biasanya Su Zipei akan bersikap elegan dan lapang dada di hadapan orang, tidak pernah sekalipun dia menunjukkan ekspresi yang malu, terkejut, berharap, dan terpesona seperti sekarang ini. Su Zipei melihat wajah Leng Xicheng sedang mendekat secara perlahan, jantungnya pun berdegup kencang. Kemudian ia menutup matanya perlahan, seolah tidak berani melihat Leng Xicheng, mau Leng Xicheng mencium atau melakukan apa kepadanya, Su Zipei bersedia. Leng Xicheng semakin dekat dengan Su Zipei, dan membuat hati Gu Qingqing yang melihat adegan tersebut juga semakin sakit. Hah! Gu Qingqing merasa dirinya sungguh tidak tahu diri. Dia mengira Leng Xicheng bersungguh-sungguh saat ditelepon tadi. Namun, mana mungkin seorang Leng Xicheng benar-benar menyukainya, dan ingin menjadi kekasihnya. Kini, Leng Xicheng malah menyatakan rasa sukanya pada Su Zipei dengan perasaan yang dalam, bahkan mengatakan ingin Su Zipei menjadi pacarnya. Gu Qingqing mengerti, dia mana mungkin bisa dibandingkan dengan Su Zipei. Keluarga Gu Qingqing miskin, ayahnya pemabuk, ibunya adalah pembantu rumah tangga keluarga Su, kakaknya juga tidak berguna. Sedangkan Su Zipei, sejak kecil sudah mendapatkan pendidikan yang baik, merupakan putri keluarga kaya yang sangat terampil, dan juga sudah berada di samping Leng Xicheng selama bertahun-tahun.
Jadi, bukankah wajar jika dua orang itu bersama? Lalu mengenai permintaan maaf Gu Qingqing, mungkin Leng Xicheng sama sekali tidak ingin mendengarnya, juga tidak perlu mendengarnya. Seperti yang dikatakan Li Yuyu dan yang lain, malam ini Leng Xicheng pasti sudah mendapatkan banyak telepon seperti itu, makanya pria itu bisa menjawab begitu. Jika Gu Qingqing masuk sekarang, bukankah itu malah akan mengganggu mereka? Gu Qingqing mulai mundur perlahan, langkah kakinya sangat lambat, kemudian dia menambahkan kecepatannya, semakin cepat langkah kakinya sampai akhirnya ia berlari keluar dengan sedih. Setelah bergegas turun ke lantai bawah kawasan A, Gu Qingqing menemukan ada seseorang yang sedang menunggu. Gu Qingqing melihat ke depan, dan menemukan orang itu adalah Ni Zining. Yuyu bilang, kamu berlari keluar sendirian, jadi aku datang menjemputmu. Larut malam seperti ini, apalagi di pegunungan, Ni Zining takut Gu Qingqing kenapa-napa kalau sendirian. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya yang pusing. Walaupun dia merasa sedikit kaget dengan kemunculan Ni Zining, namun kini seluruh tubuh dan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit karena melihat adegan ciuman Leng Xicheng dan Su Zipei. Terima kasih. Setelah Gu Qingqing menganggukkan kepalanya dengan asal-asalan, dia pun bersedia melarikan diri. Qingqing, Ni Zining melihat mata Gu Qingqing yang tidak fokus, membuatnya ingin menanyakan sesuatu. Ia pun menghalangi jalan Gu Qingqing, bisakah kamu menyetujui kata-kataku sebelumnya? Akhirnya Gu Qingqing mengangkat kepalanya, kini pikirannya sangat berantakan, ditambah lagi dia sudah banyak minum bir, ia sama sekali tidak ingin terlibat dengan Ni Zining, dia langsung mengatakan, aku pulang dulu. Qingqing, pernyataan cintaku yang sebelumnya itu tulus. Aku menyukaimu. Ni Zining menekankan perasaannya sekali lagi. Langkah kaki Gu Qingqing terhenti, namun dia tidak menoleh, dan hanya mengatakan, terima kasih. Ni Zining melihat Gu Qingqing berlari menuju arah kawasan C, dia pun berkata di belakangnya, aku akan membuktikan perasaanku kepadamu. Kemudian, keesokan harinya, Ni Zining benar-benar membuktikannya. Ketika tanah longsor terjadi, dia mendorong Gu Qingqing yang awalnya berada di tengah, dan membuat dirinya sendiri tertimpa reruntuhan. 1258 Jadilah Pacarku, 9. Sekarang Ni Zining sudah berhasil dikeluarkan, seluruh tubuhnya dilumuri tanah, tampak kotor, namun ia masih belum siuman. Gu Qingqing telah didorong oleh Su Zipei, kini dia berada di dalam pelukan Leng Xicheng, pelukan yang didambakannya. Namun kini, Gu Qingqing seharusnya menaruh perhatiannya kepada Ni Zining yang sudah menyelamatkannya. Entah kenapa, ketika dia berada di dalam pelukan Leng Xicheng, otaknya langsung terbayang dengan adegan Leng Xicheng mengatakan, aku menyukai kamu, jadilah pacarku, kepada Su Zipei, juga adegan ciuman mereka. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, dia melepaskan diri dari pelukan Leng Xicheng, terima kasih. Kemudian ia dengan panik melihat Ni Zining. Dia mengerti tadi Ni Zining sudah menyelamatkannya, dan kini kondisi pria itu masih tidak diketahui, sehingga ia merasa sangat khawatir, Zining. Leng Xicheng melihat badan Gu Qingqing secara perlahan terlepas dari tangannya, sikap wanita itu menjadi dingin, dan membuat hatinya terasa perih. Namun dengan cepat Leng Xicheng juga menganggukkan kepalanya, ayo kita lihat kondisi Zining. Bagaimanapun juga, Ni Zining sudah menyelamatkan Gu Qingqing. Lalu Leng Xicheng pun berjalan mendekati Ni Zining, dia mendorong Su Zijin yang hanya bisa menangis sambil memeluk badan Ni Zining ke samping, seraya berkata, permisi, kami lihat dulu kondisinya. Dengan dorongan Leng Xicheng, Su Zijin pun bergeser ke samping, Gu Qingqing juga bisa maju dan melihat Ni Zining dengan lebih jelas. Hal pertama yang dilakukan Leng Xicheng adalah meletakkan jari tangannya di bawah hidung Ni Zining, masih bernapas. Lalu Leng Xicheng membuka kemeja Ni Zining, dia melihat dada dan perutnya tidak terluka, sepertinya tidak terkena hantaman apapun. Lalu ia mengulurkan tangannya lagi, dan mulai menyentuh kepala Ni Zining yang juga tidak terluka. Sekarang, yang menjadi kekhawatiran adalah, apakah Ni Zining mengalami luka dalam, atau kepalanya sudah terbentur. Kemudian Leng Xicheng pun langsung memerintah, ada air. Gu Qingqing segera memberikan sebotol air kepadanya, tapi air ini sudah aku minum tadi. Leng Xicheng menerima botol air tersebut namun tidak membukanya. Satu mahasiswa yang ada di sampingnya,
dengan cekatan memberikan sebuah botol yang belum dibuka. Leng Xicheng langsung menerimanya, dia membuka botol air tersebut dan mengelap wajah Ni Zining dengan teliti. Gu Qingqing langsung mengerti, ia sudah meminum air itu, jadi mungkin airnya sudah terkontaminasi. Namun Gu Qingqing tak sadar kalau Leng Xicheng juga tidak mengembalikan botol airnya. Setelah membersihkan wajah Ni Zining, mungkin karena wajahnya sudah terkena air yang sejuk, ia pun mulai terbangun. Ni Zining mengerutkan keningnya, dia batuk untuk 2 kali kemudian secara perlahan membuka matanya. Zining, di samping Ni Zining, teman-temannya yang sangat mengkhawatirkannya langsung berseru, terutama Su Zijin, dia sudah mau menangis karena terlalu senang. Gu Qingqing yang ada di samping juga terlihat menghela napas lega, setidaknya Ni Zining masih hidup. Leng Xicheng diam-diam menolehkan kepalanya ke belakang, dia melihat wajah Gu Qingqing tampak lega, kerutan di keningnya pun mengerat. Dia menoleh dan berteriak kepada Su Zijin, kenapa menangis? Dia belum mati. Su Zipei terkejut, kemudian Leng Xicheng melihat Ni Zining lagi, wajahnya sudah tidak seperhatian seperti tadi, kini wajahnya tampak dingin, bisa bergerak. Ni Zining berusaha menggerakkan badannya, kemudian dia menggelengkan kepalanya, sakit. Raut wajah Leng Xicheng menjadi semakin suram, sebagai seorang pria, bisa-bisanya mengeluh sakit. Ni Zining menggelengkan kepalanya lagi, matanya melihat ke arah Gu Qingqing, Qingqing. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, aku di sini. Wajah Ni Zining lecet karena terkena batu dan tanah, bibirnya juga pucat, namun dia tetap bertanya kepada Gu Qingqing dengan tergesa-gesa, Qingqing, aku hanya ingin bertanya kepadamu, bisakah kamu menyetujui pertanyaanku semalam? Gu Qingqing tertegun, apa maksud Ni Zining adalah pernyataan cintanya semalam? Gu Qingqing secara refleks ingin menggelengkan kepalanya. Walaupun Ni Zining sudah menyelamatkannya tadi, namun mereka berdua mana mungkin bersama. Selain keluarga Ni Zining yang pasti akan menentang hubungan mereka, Gu Qingqing sendiri juga tidak menyukainya. Namun pada saat ini, 1259 jadilah pacarku, 10. Su Zipei datang, dia memanggil, Xicheng. Gu Qingqing tertegun, dia tidak menyangka Su Zipei juga ikut ke sini, lalu dengan perhatian Su Zipei bertanya kepada Leng Xicheng, bagaimana kondisinya? Leng Xicheng tidak menghiraukannya, sekilas, Su Zipei juga mengerti kondisinya sekarang, dia pun mengalihkan tatapannya kepada Su Zijin, Zijin, kamu baik-baik saja. Mana Zining? Su Zijin masih sedang menangis, namun karena bentakan Leng Xicheng tadi, dia pun tidak berani mengeluarkan suara saat menangis. Mendengar Su Zipei bertanya, Su Zijin hanya menganggukkan kepalanya saja, namun dia tetap berada di samping Ni Zining, bahkan dengan sengaja menghalangi penglihatan Gu Qingqing terhadap Ni Zining. Akhirnya Su Zipei merasa lega, ambulans sudah mau datang, jangan panik dulu. Kemudian Su Zipei berdiri, masih ada yang tertimpa atau terluka. Sekarang tempat ini tidak aman, kalian jangan berkumpul di sini agar tidak banyak yang terluka jika ada gempa lagi. Dengan peringatan Su Zipei, para mahasiswa baru tersadar dan langsung berdiri semua. Su Zipei berjalan ke depan Ni Zining, apa badanmu masih sakit? Bisa bergerak, di sini agak berbahaya, kalau lukamu tidak terlalu parah, sebaiknya kita pindah ke tempat yang lebih aman. Ni Zining menganggukkan kepalanya dengan susah, Kak Zipei, terima kasih. Ni Zining berusaha berdiri, namun badannya langsung terjatuh lagi, Su Zipei langsung maju dan menghentikannya, kamu jangan bergerak dulu. Kemudian Su Zipei menolehkan kepalanya dan memanggil beberapa pria, kami butuh bantuan laki-laki, tolong bantu memapah Zining. Hati-hati, pelan-pelan saja, kita harus pindah dari sini. Dengan cepat, ada 5 hingga 6 orang pria datang membantu. Setiap orang bertanggung jawab mengangkat lengan dan kaki Ni Zining, ada yang menstabilkan kepalanya dengan hati-hati, satu lagi mengangkat pinggangnya. Segerombolan orang turun dari pegunungan menuju tempat yang lebih aman. Setelah Su Zipei mengatur semua ini, dia pun langsung berdiri di samping Leng Xicheng, kamu baik-baik saja. Leng Xicheng tidak menghiraukannya, dia hanya terus menatap Gu Qingqing. Tadi ketika membantu Gu Qingqing menghindari reruntuhan, Leng Xicheng tidak menyadarinya, sekarang dia baru sadar bahwa ternyata tangan Gu Qingqing tersobek dan berdarah karena terkena batu. Tadi ketika Ni Zining tertimbun di bawah tanah,
Leng Xicheng tidak merasakan apapun. Namun kini dia melihat tangan Gu Qingqing terluka, dia pun langsung mengerutkan keningnya, dia langsung maju dan mengatakan, tanganmu. Gu Qingqing baru tersadar bahwa tangannya ternyata juga terluka, dia pun segera menundukkan kepalanya, tidak apa-apa, Gu Qingqing tertegun, karena dia melihat sebuah tangan laki-laki yang mengambil tisu tiba-tiba muncul di depan matanya. Ia mengangkat kepalanya, lalu melihat wajah Leng Xicheng yang dingin itu mengatakan, lap dulu tanganmu, nanti kalau sudah sampai rumah sakit baru cek ke dokter lagi, minta suntikan tetanus atau apapun itu. Gu Qingqing syok, nada bicara Leng Xicheng tidak lembut atau ramah, namun malah dapat menyentuh langsung ke hati Gu Qingqing. Mungkin karena masih syok, jadi Gu Qingqing tidak bisa langsung merespon, dia hanya secara refleks menerima tisu tersebut. Tadi juga Leng Xicheng yang membantunya agar tidak jatuh ke lantai, kini pria itu juga orang pertama yang menyadari luka di tangannya, bahkan memberikannya tisu. Mungkinkah Leng Xicheng sedikit memperhatikan Gu Qingqing? Teringat dengan panggilan telepon semalam, Gu Qingqing pun merasa bersalah. Anu, Senior Leng, teleponku semalam. Begitu mengungkit masalah panggilan tersebut, Gu Qingqing dan Leng Xicheng sama-sama tertegun, kemudian raut wajah kedua orang ini pun berubah. Gu Qingqing tentu saja merasa canggung, dia sudah menelepon dan menyatakan cinta, kemudian mengatakan bahwa telepon itu hanya bercanda. Bahkan sampai sekarang pun, ia belum sempat meminta maaf pada Leng Xicheng, sedangkan Leng Xicheng. Maaf. Sekali Gu Qingqing meminta maaf, senar terakhir di dalam hati Leng Xicheng pun seolah terputus seketika. 1260 jadilah pacarku, 11. Maaf. Jadi Gu Qingqing mengaku bahwa telepon semalam hanyalah sebuah lelucon, dia benar-benar tidak menyukai Leng Xicheng. Kamu tidak perlu membahasnya lagi. Leng Xicheng mendengus dingin. Sudah cukup, Leng Xicheng tidak ingin mendengar Gu Qingqing minta maaf lagi padanya. Dia tidak ingin terlihat menyedihkan. Semalam adalah pertama kalinya Leng Xicheng menyatakan cinta kepada seseorang, ternyata malah dijadikan sebagai bahan bercanda. Apa di mata Gu Qingqing, ia hanyalah sebuah lelucon. Tapi aku, namun belum sempat Gu Qingqing mengatakannya, Su Zipei yang di samping sudah menemukan luka yang di tangan Gu Qingqing. Qingqing, kamu juga terluka. Apa kamu baik-baik saja? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, Su Zipei langsung menolehkan kepalanya, dia mengambil sebuah tas obat kecil dari tasnya. Xicheng, bagaimana kamu bisa menangani tangan perempuan yang terluka dengan cara seperti ini? Kamu harus membersihkan lukanya dulu, berikan aku sebotol air yang belum pernah dibuka. Lalu ada yang memberikan sebotol air kepada Su Zipei, dia langsung membersihkan luka Gu Qingqing, kemudian dia mengelap tangan Gu Qingqing dengan hati-hati, lalu mengeluarkan sebuah plester, tempel ini dulu, nanti kalau sudah sampai rumah sakit baru cek lagi ke dokter. Situasi di sini masih belum stabil, kalau ada masalah lain, sebaiknya dibicarakan lagi ketika sudah berada di tempat yang aman. Tangan Gu Qingqing ditarik oleh Su Zipei, ia pun melihat Su Zipei menundukkan kepala untuk membantunya membersihkan luka. Samar-samar Gu Qingqing merasakan rasa sakit di dalam hatinya, kemudian rasa sakit ini menyebar ke tangannya, membuatnya merasa semakin sakit hingga mengerutkan keningnya. Dari tempat Gu Qingqing, dia melihat Su Zipei berdiri di samping Leng Xicheng, secara alami dia mengingat kembali adegan ciuman mereka berdua semalam. Hal itu membuat hatinya menjadi semakin perih. Setelah Su Zipei menempelkan plester di tangannya, Gu Qingqing langsung menarik kembali tangannya dan berkata, terima kasih Kak Zipei, aku coba lihat ke sana dulu. Su Zipei tersenyum dengan lembut, sama-sama. Su Zipei melanjutkan, kamu mau pergi melihat Zining. Tadi Su Zijin sudah bicara di telepon, katanya Ni Zining yang menyelamatkan Gu Qingqing. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, suaranya sangat kecil, bagaimanapun dia sudah menyelamatkanku. Di samping mereka, Leng Xicheng tidak mengatakan satu kata pun walaupun dia sudah mendengar Gu Qingqing akan pergi melihat Ni Zining. Iya, tadi Ni Zining sudah menyelamatkan Gu Qingqing, jadi sangat normal bagi Gu Qingqing untuk memperhatikan kondisi Ni Zining. Apalagi semalam Leng Xicheng sudah melihat Ni Zining muncul di dalam kamar Gu Qingqing. Leng Xicheng menundukkan kepalanya sedikit, sehingga dia tidak melihat tatapan Gu Qingqing yang lesu ketika melihatnya.
Segerombolan orang dengan cepat tiba di zona aman, ambulans juga sudah tiba. Setelah melakukan pengecekan sederhana, dokter pun menemukan bahwa tidak banyak luka luar yang dialami Ni Zining, namun organ dalamnya mungkin pecah, sehingga harus segera membawanya ke rumah sakit terdekat untuk menangani lukanya. Gu Qingqing ingin mengikuti ambulan Ni Zining, namun Su Zijin sama sekali tidak memperbolehkannya mendekat. Jadi, ketika ambulans datang, Su Zijin langsung mendorongnya dan berkata, "Beraninya kamu masih mengikuti kami. Zining jadi seperti ini semua gara-gara kamu." Gu Qingqing terhuyung ke belakang karena dorongan Su Zijin dan hampir terjatuh ke lantai. Leng Xicheng yang ada di belakangnya pun segera maju dan menangkap lengan Gu Qingqing. "Kamu tidak apa-apa." Gu Qingqing belum sempat mengatakan sesuatu, tapi Su Zipei yang di samping sudah mengambil alih tangan Leng Xicheng yang menangkap lengan Gu Qingqing. Kemudian dia menatap kepada Su Zijin, "Zijin. Aku tidak apa-apa, tapi rumah sakit," kata Gu Qingqing. "Aku akan menemanimu ke sana." Leng Xicheng tiba-tiba angkat bicara. Su Zipei terkejut, dia merasa Leng Xicheng sedikit aneh hari ini, sepertinya sangat memperhatikan Gu Qingqing. Leng Xicheng sepertinya juga merasa bahwa ia terlalu cepat bicara seperti itu, jadi dia pun mengerutkan keningnya dan menambahkan, "Aku kan ketua." Jadi maksudnya, pergi ke rumah sakit hanyalah kewajiban Leng Xicheng saja. "Ikut mobilku." Setelah Leng Xicheng mengatakan satu kalimat ini, dia pun pergi. Gu Qingqing segera mengikuti Leng Xicheng, begitu juga dengan Su Zipei. Selanjutnya bab 1261 Jadilah Pacarku, 12.